Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil aghyar wa muftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar. Adada ni'amillahi wa iqbalihi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin. والصحابة والتابعين والتابعين من جميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا أبو يزيد محمد بن علي الملك الحسني وأبو يزيد أحمد بن سلمان محمد الملك الحسني وسن إلى سيد محمد علي الصابوني والإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي أمدنا الله بمددهم وفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada dalam rahmat Allah. Tafsir kita sampai di surah Al-Maidah ayat 97. Juz 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'batal baital harama qiyaman lin-nasi wasy-syahrul harama wal hadya wal qala'id. Dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa anna Allah bi kulli syai'in 'alim. I'lamu Qauluhu ta'ala ja'alallahu al-Ka'batal baital harama qiyaman lin-nasi was-syahrul haram wal hadya wal qala'id. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah al-baital haram, rumah yang dimuliakan. Jadi haram itu bukan berarti haram semacam bir haram, darah haram, tapi haram yang di sini sama haram, tetapi yang di sini haram itu al-mukarram, yang dimuliakan, al-muharram. Jadi bisa berarti dimuliakan, bisa berarti diharamkan. Tengok lafaznya. Kali ini baitul haram berarti rumah yang dimuliakan, bukan rumah yang diharamkan. Kalau umpamanya dam al-muharram, namanya darah yang diharamkan, itu haram. Jadi haram itu bisa berarti mulia atau dimuliakan, bisa berarti haram atau diharamkan. Baitul Haram kan Masjidil Haram, masjid kok haram, masjid yang dimuliakan. Mencuri haram, tapi lain, maksudnya maknanya itu lain. Qiyaman linnas yaqumu bihi amru dinihim bil haji. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah sebagai rumah yang dimuliakan, yang orang-orang yang berhaji yaqumu bi amru dini, yang mereka orang-orang
menegakkan urusan agamanya bil haji ilaihi, yaitu dengan berhaji ke Baitullah, tadi ke Baitul Haram. Yamalina, jadi orang-orang tuh melakukan ibadah di sana, menegakkan agamanya, urusan agamanya itu haji. Wa dunyahu bi amri dakhilihi wa adami at-ta'arrudilahu, dan juga menjadikan tegaknya dunianya, akhiratnya tegak, dunianya juga tegak. Akhiratnya tegak maksudnya bisa ibadah di situ, haji, umrah, tawaf. Juga urusan dunianya juga bisa tegak. Maksudnya apa? Di situ tidak boleh diganggu, tidak diganggu, aman. Nah, ibadah di Masjidil Haram itu aman, dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a samaratu kulli syai'in ilaihi wa bi qiratil qiyaman bila alif, dan didatangkan buah-buahan, segala macam buah-buahan ke Baitul Haram. Mekah itu buah apa yang tak ada? Ada semua. Padahal di situ tandus. Tapi buah-buahan Allah datangkan. Itu termasuk berkahnya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita jangan nyari pokok durian di Mekah, tak bakal jumpa. Indonesia ini memang luar biasa. Pokok aja tumbuh, apa aja pokok itu tumbuh, tapi kok tak kaya-kaya akhirnya. Bukan tak kaya-kaya, tak nampak kaya, dicuri orang. Gak kayak di Indonesia, dicuri penyamun-penyamun. Indonesia itu luar biasa. Mulai zaman dulu kerajaan Sabah mesti kebun-kebun yang luar biasa. Indonesia ini luar biasa. Tapi jangan sampai ini nikmat yang besar, tapi suatu saat kalau kita berubah, maka Allah akan merubah nikmatnya. Jadi ini mohon maaf, ada satu ayat yang sangat-sangat viral di lisannya orang-orang. Ayat tapi salah pemahaman. Sangat salah itu, tapi terlalu sudah viral, jadi susah nak betulkan. Lebih banyak yang ngomong yang salah daripada yang membetulkan. Ayat apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang-orang menerangkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Itu penafsiran yang salah. Tapi kemana-mana sudah ini, nggak tahu siapa yang memulai dulu, tapi itu penafsiran yang salah. Sudah jelas salah penafsiran itu. Jadi orang ini kayak membaca atau terjemah, tapi dipikir sendiri, diangan-angan sendiri, atau mungkin di situ ada salah terjemah, nggak tahu. Tapi kalau menurut tafsir para mufassirin, maksudnya bukan begitu. Jadi istilahnya begini, kalau diartikan seperti itu, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Berarti suatu kaum punya satu kemampuan merubah nasibnya. Kan tergantung kaum itulah, kalau dia nak berubahlah dia. Tapi realitanya macam mana ibu-ibu, bapak-bapak? Banyak orang yang cita-cita jadi orang kaya. Siapa yang mau jadi orang miskin? Tapi yang kaya sedikit, banyak yang miskin. Semua orang nak kaya, semua orang nak sukses, semua nak berubah. Aku harus sukses, aku dagang harus untung, aku ini harus lulus. Ternyata tidak lulus, dagang bangkrut. Aku harus duduk nanti. Jadi apa nih, caleg tak jadi. Banyak mana yang jadi sama tak jadi kalau caleg itu? Terpampang gambar dari ujung sampai ujung sana, seluruh Indonesia terpampang gambar. Yang jadi berapa orang? Itu, dan mereka semuanya niatnya ingin merubah nasibnya sendiri. Kan gitu.
Kalau memang pemaknaan atau penafsiran itu betul, otomatis Allah akan jadikan dia. Karena sesungguhnya Allah tidak akan berubah nasib satu kaum sampai kaum tersebut berubah nasibnya sendiri. Ternyata banyak caleg tak jadi, lebih banyak yang tak jadi daripada yang jadi. Nah, itu. Kadang tak optimis menang nih, tahu-tahu tak menang. Sampai stres, sampai rumah sakit jiwa kadang-kadang yang imannya tipis. Itu salah. Itu berarti apa? Jadinya mazhabnya sebenarnya mazhab Jabariyah. Jadi sebetulnya bukan begitu secara tafsir, secara ilmu tafsir tidak begitu apa arti atau tafsirnya. Jadi innallaha la yughayyiru ma. Di situ kan ma-nya ada dua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma lagi bi anfusihim. Orang-orang mengartikan dua ma ini dengan satu arti, yaitu nasib dan nasib, kan gitu. Allah tidak akan berubah nasib satu kaum sampai kaum tersebut berubah nasibnya sendiri. Enak betul. Kalau gitu tak ada orang melarang. Tidak ada orang yang tidak sukses. Semua orang akan sukses. Ternyata lebih banyak yang tidak. Kuliah yang jadi kadang-kadang perikanan. Tahu-tahu sama sekali tak punya ikan. Jadi kuli bangunan. Yang jadi pelaut. Tak jadi apa-apa. Jadi pedagang bakso, kuliah itu apa? Berarti tak cocok ini, tak cocok. Jadi innallaha la yughayyiru ma, sesungguhnya Allah tidak akan berubah kenikmatan. Ma yang pertama itu adalah nikmat. Sesungguhnya Allah tidak berubah kenikmatan pada suatu kaum hatta yughayyiru ma, sehingga kaum tersebut merubah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala di anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum sampai kaum tersebut merubah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kemaksiatan. Jadi bisa dipahami kayak begini. Jadi ada seperti kata Sayyidina Ali, termasuk penafsiran kata Sayyidina Ali, idza kunta fi ni'matin farhaha innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau engkau berada di dalam satu kenikmatan, jaga kenikmatan tersebut. Innal ma'asi tuzilun ni'am, karena sesungguhnya kemaksiatan itu bisa menghilangkan kenikmatan. Kerajaan Sabah Gumahil Paruh Jinawi, kemudian dia kufur nikmat, kufur terhadap Allah SWT, dihabiskan semua sama Allah SWT. Itu maksudnya, itu loh. Maksudnya apa? Kalau kita Allah beri nikmat itu jaganya gimana? Jangan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, jadi bagaimana kalau kau maksiat habis? Makanya Indonesia ini dapat nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau digunakan nanti untuk kezaliman, untuk kekufuran dan sebagainya, itu Allah akan bisa, itu Allah akan balik. Ya, tak dengan cara apa? Sebentar saja Allah kasih tsunami, kasih gempa bumi, kasih ini, kasih tak turunkan hujan 2 bulan, tak meninggal, mati semua. Nah, jadi itu. Jadi jangan menyampaikan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim seperti yang awal tadi. Itu salah. Itu akhirnya jadinya mazhabnya Jabariyah, seolah orang berusaha pasti, kan begitu. Kalau dia berusaha pasti dia akan mendapatkan pasti. Nah, itu salah. Dengan begitu, jadi Allah tidak akan berubah kenikmatan pada suatu kaum yang Allah berikan sampai kaum tersebut berubah ketaatannya kepada Allah menjadi kemaksiatan. Ketika mereka tetap taat, nikmat itu Allah akan tetapkan, Allah akan jaga. Tapi ketika mereka kemudian bermaksiat kepada Allah, nikmat itu Allah akan cabut. Itu maksud daripada ayat tersebut. Nah, sekarang ini makanya kata subhanallah, astagfirullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu lama, sekitar 15 abad yang lalu mengatakan, sayati zaman
kathirul khutbah wa qalilul fuqaha. Akan datang satu zaman yang banyak sekali tukang ceramah khutbah wa qalilul fuqaha, dan sedikit fuqahanya. Itu sudah sudah dari kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang memang senang ceramah itu gampang. Sebentar aja buka HP nih, Google, baca-baca sedikit, orasi saja. Orasi. Jadi itu yang repot. Dan kadang-kadang kasihan orang awam. Sementara kalau seperti itu, mohon maaf, bukan berarti kita apa. Ya kita semuanya sedang belajar. Kata Sayyidina, ada imam mengatakan, kharaja minal qalb wasala ilal qalb. Apa yang keluar dari hati, dia akan masuk ke dalam hati. Tapi ketika orang menyampaikan sesuatu, dia tidak dari hati, mohon maaf. Dia lihat, umpamanya dari catatan apa ditulis, dihafalkan, dia lihat dari HP, Google, terus disampaikan, orasi saja. Itu kan istilahnya tidak dari hatinya. Maka reaksinya kharaja minal qalb wasala ilal qalb, apa yang keluar dari hati dia akan masuk ke hati. Tapi wa ma kharaja minal lisan, apa yang hanya keluar dari lisan hanya sekedar orasi saja, pandai dia berorasi. Fahadul adan, maka batasannya itu cuma sampai di telinga saja. Nah, sampai di telinga dia tak akan masuk ke dalam. Kata orang kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, balik tak ada bekas. Tak ada bekasnya balik. Dari dengarkan ceramah itu tak ada bekasnya. Kesalahan dari mana? Kadang-kadang kesalahan dari tidak keluar daripada hati. Jadi kalau seandainya tadi seperti itulah yang menjadikan satu permasalahan. Ya semuanya kita belajar. Semuanya kita sudah belajar. Jadi usahakan ya macam mana caranya kita betul-betul paham, sehingga itu bisa tidak hanya sekedar orasi saja. Nah, itu karena itu nanti efeknya menjadi satu efek yang tidak bagus. Kita lanjutkan. Jalallahu al-Ka'batal Baitul Haram qiyaman lin-nasi wa syahrul haram wal hadiya wal qala'id. Wa syahrul haram bimakna al-ashhur al-hurum, Dzul Qa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab. Zul, jangan membacanya Dzul Qa'dah, enggak ada Dzul Qa'dah. Dzul Qa'dah. Kalau kita biasanya kan Dzul Qa'dah kan gitu kan. Dzul Qa'dah tidak salah. Yang betul Dzul Qa'dah atau Dzul Qa'dah boleh. Dua saja. Dzul Qa'dah dengan Dzul Qa'dah. Ya kadang-kadang kita ikut tanggalan. Tulisannya Dzul Qa'dah, ada Dzul Qa'dah. Dzul Qa'dah. Ya betul. Atau Dzul Qa'dah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Syahrul Haram, yaitu Ashurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi salah satu syarat bahwa itu fardu. Salah satu syarat bahwa itu fardu. 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Ini 3. Yang satu dia sendirian, bahwa itu fardu. Yang satu sendirian, yaitu bulan Rajab. Ini Ashurul Hurum. Ashurul Hurum itu bulan yang dimuliakan, yang di situ diharamkan gencatan senjata, maksudnya peperangan. Ya, diharamkan melakukan peperangan, tidak diperbolehkan. Bulan yang dimuliakan harus tenang, tak ada perang. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Itu masalah 17 Ramadan. Nah, juga cuman itu perang Badar. Cuma di kita ini satu. Kalau saya waktu di Mekah dulu 17 Ramadan itu justru lebih. Ya guru saya lebih
mengenang perang Badar. Nah, nuzul Quran juga, tapi 17 Ramadan itu lebih yang dikenang itu lebih ke justru perang Badar. 17 Ramadan. Kita kan jarang kan memperingati perang Badar. Gak ada. Kita ada nuzul Quran. Memang nuzul Quran satu iya, tapi perang Badar juga terjadi 17 Ramadan. Seandainya kaum muslimin kalah pada waktu itu, kata Rasulullah, ya Allah, seandainya engkau tidak beri pertolongan di perang Badar ini, kaum muslimin kalah, la tuqbal ba'dal yaum, kata Rasulullah. Engkau tak akan disembah lagi setelah ini. Tak ada habis. Kaum muslimin habis, Rasulullah dan para sahabat habis, selesai siapa aja bangun lagi. Nah, makanya dalam waktu 313 bisa mengalahkan 1000 tentara dengan persenjataan komplit. 313 bukan persenjataannya komplit, tidak. Dia pedangnya aja, kudanya kan entah 3 ekor atau 6 ekor. Baju perangnya berapa? Coba nggak sampai 10. Pedangnya berapa? Gitu. Bukannya 313 dipendekar komplit dengan tidak. Kalau sana yang 1000 kaum kufar Mekah itu komplit senjatanya luar biasa. Tapi bisa kalah juga, ya karena ada tentara-tentara yang tidak terlihat, yaitu bantuan dari langit. Allah menurunkan malaikat-malaikat untuk membantu para sahabat Badar, untuk membantu Rasulullah SAW dengan para sahabat menang. Itu membuktikan bahwa sesungguhnya hal-hal yang mohon maaf kita bilang gaib itu memang ada, sudah jelas. Jadi kemenangan Islam pun itu dulu ada bantuan gaibnya, cuma bukan jin, bukan jin jembalang ibrit, bukan, dari malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat kalau dah turun, nah apalagi orang kafir, kalau nak tentara kayak apa hebatnya tuh, gini aja selesai lah, apalagi. Itu menunjukkan pertolongan Allah. Dan para malaikat sampai hari ini belum pensiun. Ya, malaikat-malaikat yang dulu membantu para sahabat dan Rasulullah di perang Badar sampai hari ini belum pensiun. Jangan dikira malaikat dah pensiun sekarang, ada dah. Tidak, dia sampai hari ini masih tetap memberi pertolongan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu. Jadi hal-hal kadang-kadang yang tidak masuk akal, yang memang Allah yang mengizinkan, Allah yang memberikan pertolongan. Gaib juga, tapi jangan jin lah, ya kan? Kalau sekarang ini ada gaib nak cepat sakti, mainnya gaib jin. Nah ini salah, ini nanti bahaya. Jangan bermain dengan jin, pasti rugi. Nah itu. Karena kalau berbisnis dengan orang ini kadang rugi, kadang untung. Kalau berbisnis dengan jin, rugi lah. Nah, nampaknya untung, berbahaya. Walaupun kayaknya nampaknya hebat atau bermanfaat, tapi suatu saat itu akan menjadi penyesalan. Jadi kita ya original saja, manusia saja, minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan melalui perantaraan jin. Jangan istighdam. Istighdam itu menjadikan jin sebagai pembantu. Itu namanya istighdam. Meminta jin untuk menjadi pembantu. Itu namanya istighdam. Memang kelihatannya sakti, kelihatannya manjur. Iya, memang. Tapi itu sifatnya kayak macam obat nih, macam obat apa ya, yang instan. Tapi dia punya efek samping. Kita cari yang alami saja. Yang apa ini? Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa insya Allah akan memberikan pertolongan. Basharul Harama yaitu Asyurul Hurum, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Qiyaman lahum bi amnihim al-qitala fiha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kaum muslimin itu aman, merasa aman di Asyurul Hurum tadi, karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan
terjadi peperangan di bulan-bulan mulia tadi. Wal hadiya wal qala'id qiyaman lahum bi amri sahibihima min at-ta'arrudi lahu. Kemudian hadiah qala'id itu hewan-hewan sembelihan ajur ya. Itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi mereka juga aman ya, tidak diganggu. Dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma bis samawati wa ma fil ardh. Jadi itu semua yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Anallahu bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Fa in naja'u dzalik li jalbil masalih lakum wa dafil mudar ankum qabla wuqiha. Dalil ala ilmi bima huwa fil wujud wa ma huwa kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kalian dan untuk menolak kemudaratan atau bahaya dari kalian. Ilamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu sangat siksanya bagi musuh-musuhnya, balasannya siksanya. Wa anallaha ghafurur rahim. Wa anallaha ghafurun li auliyaihi. Dan Allah Maha Pengampun pada para wali-walinya. Rahimun bihim, dan Maha Penyayang. Ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ma'ala rasuli illal balagh. Tidak ada bagi Rasul kecuali menyampaikan kepada kalian. Jadi Rasul pokoknya tugasnya menyampaikan. Masalah hidayah Allah yang punya hak. Pokoknya harus sampaikan. Dapat wahyu sampaikan. Lima ala rasuli illal balagh. Al-iblag itu menyampaikan kepada kalian. Itu pokoknya itulah tugasnya Rasul. Wallahu ya'lamu ma tubdun. Allah mengetahui apa yang kalian zahirkan minal amal, yaitu dari amal-amal. Wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan dari amal-amal. Wa yujazikum bi. Yang nampak Allah tahu, sholat ini. Yang tak nampak pun Allah tahu di dalam hati. Sabar ke, dendam ke, iri hati ke. Jadi Allah pun nampak juga, bukan hanya yang nampak. Di dalam hati pun yang disembunyikan, munafik ke, iman ke, itu Allah tahu semuanya. Enggak ada bedanya yang nampak dengan yang tidak nampak, yang dizahirkan sama yang disembunyikan. Allah Maha mengetahui. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah, tidak sama al-khabith, yaitu perkara haram, wa thayyib, dan perkara halal. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun yang haram itu mengagumkanmu dengan banyaknya. La yastawil khabith wa thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Jadi tidak sama yang haram dengan yang halal, walaupun yang halal itu banyak sampai kau terheran-heran. Banyak duit tapi korupsi. Jangan. Itu bukan sesuatu yang bagus. Tak akan sama dengan 100.000 tapi halal.
Dengan 100 triliun tapi haram. 300.000 halal, lebih bagus daripada 300 triliun korupsi. Tak akan sama. Ngeri. Dikira apa orang korupsi ambil selendang saja masuk neraka. Kisah disebutkan dalam sebuah hadis, saya sudah pernah sampaikan, hanya untuk mengulang kembali, untuk mengingatkan kita semua, diri kita semuanya. Selesai perang, harta kumpulan dikumpulkan, rampasan perang dikumpulkan, ada emas lah, ada kuda, baju perang ini, baju ini, segala dikumpulkan jadi satu. Kemudian Rasulullah yang membagikan ghanimah ini kepada para sahabat yang ikut berperang mujahidin. Jadi sebelum waktu mengumpulkan itu kan sambil mengumpulkan jenazah-jenazah dikumpulkan, harta-harta rampasan perang dikumpulkan. Selalu sahabat kalau angkatin jenazah itu, fulan sahih, ketemu lagi sahabat wafat, fulan sahih, bawa fulan sahih, fulan sahih, fulan sahih, dibawa dikumpulkan. Itu pada satu orang laki-laki, sahabat bilang ketemu meninggal, fulan sahih. Kata Rasulullah, kau tahu kalian tahu dari mana? Maksudnya kalian tahu dari mana? Aku melihat dia di neraka menggunakan semacam selendang yang dia curi dari rampasan perang, korupsi. Jadi belum waktunya dibagi, ya. Ketika mengumpulkan nih, oh ini bagus nih selendang nih, bagi diambil dulu, sembunyikan. Biar tak dibagikan ke orang lain. Kalau udah dikumpul Rasulullah bagikan, bisa diambil, dikasihkan orang lain. Oh cantik nih, ambil dulu. Selembar kain bu, selembar kain abah itu antara dikasih semacam selendang, ada yang mengatakan semacam baju. Kata Rasulullah, aku melihat dia menggunakan selendang yang dia di neraka, yang diambil dari rampasan perang. Korupsi selai baju masuk neraka ya. Apa 1.000 triliun macam mana? Kacau betul. Tak takut sama sekali, tak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi luar biasa maka seperti itu. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga kita, warga kita semuanya dari perkara yang suka dan perkara yang haram. Amin ya rabbal alamin. Tak main-main orang korupsi itu. Orang pencuri tak main-main. Jadi orang pencuri potong tangan, ya kan? Mencuri potong tangan. Adalah dia nyuri baju, umpamanya baju itu dicuri, tak sampai potong tangan. Dia tidak cukup, nisabnya itu belum cukup untuk dipotong tangan. Dia ada ukurannya berapa dirham, ya itu baru nilainya, baru dipotong tangan pergelangan. Ini segalai kain, harganya nabi yang nampak korupsi. Kulaya sabil khabis wa thayyib walau aja bakat kasratul khabis. Jangan karena banyak langsung sayang, ambillah sayang nih. Tahu benda ni haram atau abu-abu lah kata rasa, tapi sayang tak diambil. Tidak ada sayang kalau haram. Contoh, ada seorang ibu-ibu datang ke rumah ibu-ibu, dia pikul, orangnya orang tua, pikul, mohon maaf ya, dia habis berburu babi, dapat seekor gemuk babinya, datang ke rumah ibu-ibu, Assalamualaikum, bu mau tak ini? Kira-kira ibu macam mana? Haram, haram itu kalau dijual mahal bu, mungkin 4 juta, 5 juta tu. Tapi kita ni, haram, tak mau kan? Tak mau. Jadi maksudnya gini, kalau barang itu haram, tidak ada kata-kata sayang untuk dibuang. Tidak ada. Umpamanya nih, ada mangkok semangkok. Ternyata di sopnya sop daging babi umpamanya kan. Sayang lah, jangan dibuang. Mahal nih, mana ada gitu. Tetap dibuang kalau haram tuh.
Jadi kalau ada duit, orang ngasih duit 5 juta, tapi ini duit haram, sayang tak kira-kira nih kalau diterima? Sayang. Ini masalahnya. Tidak ada sayang untuk perkara haram, itu tidak ada. Kita buang. Tapi kalau udah merah-merah macam gini, 50 lembar, macam mana pun jangan pernah bakar. Iyalah kalau di kaki dia 4, hidung dia besar, mau besar sana apa nih? Begitu dijual dia balik lagi, ganti baju, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bu, ini duit, tapi ini duit Bu ya ini. Tapi dia pikir lagi, ini lumayan nih, bisa beli ini, untuk ini, itu. Ada berubah pikiran. Tidak ada sayang untuk membuang perkara haram. Maksudnya gini, jadi sedikit yang kita punya halal itu jauh lebih bagus daripada haram. Banyak tapi haram. Karena sebetulnya itu harus kita buang sebetulnya. Harus kita buang. Walau dia bagai kata Rasulullah itu, kalaupun sampai mengagumkan yang banyaknya yang haram itu tadi, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan yang haram-haram itu. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal. Kalau kau punya akal, kau tidak akan sayang untuk membuang yang haram. Buang. Takutlah, tinggalkanlah. Fattaqullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang zamannya takut dengan hakim, dengan jaksa. Sekarang ini gampang. Korupsi sekian triliun, sekian masukkan amplop selesai. Bagi hasil. Bersekongkol di dalam kezalimannya, itu kejar gila lagi itu. Coba orang-orang itu jujur, amanah, takut kepada Allah SWT. Aman damai Indonesia. Yang takutnya itu nanti kenikmatan ini Allah cabut ketika sudah kezaliman merajalela seperti itu. Tengok aja lah. Tapi mesti kita harus berhati-hati. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meninggalkan yang haram-haram tadi itu, wahai orang-orang yang mempunyai akal, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung atau selamat. Wa nazala ma aksara su'alu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu. Bisa 4 menit. Ayat berikutnya. Ini ayat ini asbabun nuzulnya ini pada waktu itu orang-orang ini banyak betul tanya kepada Rasulullah SAW, terlalu banyak. Ya Rasulullah, ini macam mana? Ini macam mana? Ini macam mana? Kalau begini macam mana? Maksudnya lebay di dalam bertanya. Tak bagus juga. Ini cerita makanya kalau adabnya santri dengan guru dia, kalau umpamanya dia nanti minta amalan apa ditanya, kau tak usah banyak tanya. Kau dikasih apa udah selesai, amalkan aja. Dikasih kau 1 hari baca ya selawat nih 100 kali. Saat ini tanya, Pak Yai pakai puasa tak? Iya puasa. Itu tambah. Iya puasa. Terus puasanya apa nih? Boleh makan semuanya boleh atau cuma yang sayur-sayur aja, ikan-ikan? Ya sayur-sayur aja, ikan-ikan tak usah. Jadi pertanyaan itu menyusahkan dia sendiri akhirnya. Tak usah gitu, mestinya tak usah puasa. Sudah selesai, amalkan sudah. Nah, ini ada satu ayat yang berhubungan dengan orang yang banyak tanya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Ini panjang nih kayaknya tak selesai, tapi tak apa, kita mulai aja. Wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang segala sesuatu, banyak sesuatu, asya. Itu bedalakum, jika itu diterangkan kepada kalian, tasukum, menjadikan kalian tuh repot, gitu loh. Contohnya tuh seperti itu tadi. Kalau hal yang tidak sangat kau tak usah tanyakan. Nanti ketika itu tambah kau tambah repot, gitu. Macam orang Bani Israel disuruhnya beli sapi, sudah sembelih, kenapa? Tanya dia, ini yang apa nih? Yang sudah tua, yang sudah dipakai untuk kerja, apa yang belum pernah dipakai, yang belum pernah, yang warna apa, yang ini tambah susah, hampir tak jumpa sapi itu. Orang tinggal disuruh sapi, sembelih bakar, sembelih saja sudah. Ini banyak tanya. Seperti itulah orang-orang Bani Israel. Makanya jangan banyak tanya. Kalau ini tanya lain ya, bukan kalau tanya kita tidak tahu, kita wajib tanya. Jadi ini urusan pertanyaan. Yang apabila diterangkan kepadamu, itu akan mempersulit kamu sendiri. Jadi ini tidak mungkin dah rasa bertanya macam-macam. Tidak. 5 fiha minal masyaqqah. Jadi akan menyusahkan engkau, karena nanti ketika diterangkan itu akan kamu mendapatkan satu masyaqqah, kerepotan. Wa in tasalu anha hina yunazzalul Qur'anu tubda lakum. Dan jika kalian bertanya tentang perkara-perkara tadi ketika Al-Quran itu diturunkan di zaman Nabi, tubda lakum, maka itu akan diterangkan kepada kalian. Al-mana idza sa'atman asya fi zamani yunzalul Qur'anu biibda'ihi wa mata abadaha sa'atkum. Jadi begini, ketika ada satu perintah, contoh yang tadi Bani Israel disuruh sembelih sapi, dan pada waktu itu masih tahap-tahap Al-Quran diturunkan, maka ayat akan turun lagi, akan memberatkan. Ya, maka kita lanjut insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang. Ayat ini akan kita selesaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.